warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan genre review. Langsung saja, isu kelompok 1 bahwa sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Sehingga tugas dari sosiologi ini adalah untuk menyelami, menganalisa, dan memahami jaringan-jaringan antara hubungan tersebut. Review kelompok 2, perdebatan seputar perbedaan kekuasaan antara akal dan wahyu sudah ada sejak dahulu. Dan banyak di antara golongan muta'alimin yang membicarakan hal ini, seperti aliat Mu'tazilah, Aisyah, Salafiyah, dan banyak lainnya. Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat karena akal memerlukan wahyu, tapi wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Isu kelompok 3, idealisme adalah mengasalkan keseluruhan realitas kepada roh manusia. Tidak ada realitas terlepas dari pemikiran. Sedangkan realisme sendiri adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Hukum menurut Hart merupakan kombinasi dua tipe antara primer dan sekunder. Dalam pandangan Hart menegaskan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak, memiliki banyak ragam pemahaman yang penting, namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Review kelompok 4, pada masa tasyri, pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Quran. Saat beliau di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriyah 661. Tasyri pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyri karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat ahkam turun beserta hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Adapun periode pensyariatan ada dua macam, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada masa Rasulullah ini terdapat pembentukan hukum Islam, yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan dan keringanan. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Premier Kerwandira, NIM 192111066 akan melanjutkan materi yang kelima hingga yang kesembilan. Materi yang kelima yaitu tentang hukum Islam pada zaman sahabat. Sumber hukum Islam yang digunakan pada zaman sahabat senior adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Sebab ikhtilaf perbedaan pendapat pada zaman sahabat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran. Yang kedua, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat sifat sunnah. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam penggunaan ra'yu. Materi keenam yaitu hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi-tabi'in. Masa tabi'in merupakan masa yang dipenuhi permasalahan, perkembangan wilayah politik Islam yang semakin luas, kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Pada masa tabi, dalam kemunculan mazhab-mazhab dalam hukum Islam antara lain yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang ketujuh, hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Secara bahasa, mazhab berarti pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, dan paham aliran. Sedangkan dari istilah, mazhab bisa diartikan sebagai komunitas yang memakai paham tertentu untuk membentuk suatu kelompok yang khas yang membedakan dari yang lainnya. Husain Abdullah mengatakan mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain menjadi satu sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Materi yang ke-8 yaitu hukum Islam pada zaman taklid. Hukum Islam dalam arti luas adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan fase perbuatan keyakinan ataupun akhlaknya. Fase pertumbuhan yang berlangsung selama masa kenabian atau dikenal dengan masa tanzil. Fase pendalaman sekaligus masa kemunduran yang berlangsung sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah sampai kehancuran Khalifah Umayyah di Turki. Dalam perkembangan hukum Islam pada masa taklid yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah
Para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Materi yang terakhir atau materi yang ke-9 yaitu tentang hukum Islam pada zaman modern. Modernisme dalam fikih Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad fikih Islam untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana yang baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari materi yang ke-9 dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di negara muslim sebagian besar hanya yang berkenaan dengan hukum keluarga ataupun hukum personal. Mungkin benar ungkap Daud Ali bahwa hukum pidana dan hukum perdata Islam telah kehilangan ruh wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah. Kalau itu benar, maka tugas kita adalah mengupayakan agar ruh itu hidup kembali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Anis Maisa dengan NIM 192111078 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang pertama yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Interaksi hukum dan gejala sosial adalah hubungan antara hukum dengan gejala sosial yang sedang berlangsung atau sebuah masalah hukum yang timbul akibat diberlakukannya sebuah aturan hukum. Adapun pemecahan masalah sosial dapat diatasi melalui rekayasa sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial. Selanjutnya yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial ialah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum di dalam masyarakat merupakan suatu kaidah atau peraturan tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu materi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu 1. Faktor hukum itu sendiri, 2. Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pergerakan hukum, yang keempat faktor masyarakat, yang kelima faktor kebudayaan. Selanjutnya yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Dampak positif perubahan sosial antara lain 1. Munculnya nilai dan norma baru, 2. Adanya struktur dan hubungan sosial baru, 3. Adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, 4. Munculnya diferensiasi struktural, yang kelima munculnya budaya ilmuwan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Adanya disorientasi nilai dan norma, 2. Perubahan tingkah laku, 3. Cultural shock, 4. Berkembangnya sifat individualisme, dan kelima munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.